Pagi masih basah oleh embun saat suara dentuman lesung mulai menggema dari dapur belakang rumah tua bercat hijau pudar di Tulungagung. Rumah itu milik Bu Sarti, tapi sekarang diwariskan kepada keponakannya, Lilis, perempuan muda berusia 25 tahun yang dikenal pendiam, tapi rajin dan tangguh. Setiap hari dari subuh sampai matahari naik, ia menumbuk ketan untuk dibuat lopis, makanan tradisional yang masih laris manis dijual di pasar. Lilis tinggal sendirian. Ayah ibunya sudah lama meninggal karena kecelakaan motor dan ia tak punya saudara kandung. Satu-satunya peninggalan berharga adalah rumah warisan dan lumpang pusaka dari Mbah Selam. Leluhur mereka yang dulu terkenal sebagai ahli membuat kue dari ketan. Lumpang itu berbeda dari yang lain. Terbuat dari batu hitam legam, penuh ukiran aneh seperti simbol dan wajah-wajah kecil yang sulit dijelaskan. Kata orang tua dulu, lumpang itu tidak boleh dibersihkan dengan air sabun. Harus pakai air bunga 7 rupa dan diletakkan di atas tanah, tidak boleh diangkat ke dapur modern. Dan memang Lilis selalu menuruti aturan itu. Ia menumbuk ketan di dapur tradisional. Dapur lawas berdinding anyaman bambu yang penuh jelaga. Di dapur itu ada tungku bata merah, kayu bakar, dan aroma gula merah yang direbus bersama parutan kelapa menyatu dengan bau ketan panas. Semua dikerjakan manual, bahkan air untuk merebus diambil dari sumur. Di pasar, lopis buatan Lilis dikenal beda. Teksturnya pulen, rasa manisnya pas, dan aromanya bikin orang ketagihan. Banyak pembeli yang bilang, lopisnya Lilis itu seperti punya daya tarik. Kadang ada yang balik 3 kali dalam seminggu hanya untuk beli seporsi. "Mbak, lopis boten koyo liyo. Kok yo enak tenan rek." Puji Bu Narmi, langganan tetap dari pasar Weik. Tapi Lilis cuma senyum tipis, tak pernah menjelaskan rahasianya. Padahal yang orang-orang tidak tahu, setiap malam Jumat Kliwon, lumpang pusaka itu selalu Lilis basuh dengan air bunga sambil membaca mantra peninggalan Mbah Selam. Irwan, seorang buruh pabrik gula yang tinggal di kampung sebelah, sudah lama naksir Lilis. Tapi ia tahu diri. Lilis bukan tipe yang mudah diajak ngobrol. Meski begitu, tiap pagi Irwan sering pura-pura lewat depan rumah Lilis saat pergi kerja. Kadang kalau beruntung, ia bisa melihat Lilis sedang membungkuk menumbuk ketan dengan tubuh penuh keringat dan rambut terikat asal-asalan. "Bok ya istirahat dulu Lis, panas-panas begini masih aja numbuk," sapa Irwan suatu pagi. "Nggak apa-apa mas, kalau berhenti nanti keburu basi ketannya," jawab Lilis tanpa menoleh. Ada sesuatu di diri Lilis yang bikin Irwan penasaran. Bukan hanya karena ia cantik dalam kesederhanaan, tapi juga aura misterius yang mengelilingi dapurnya. Pernah suatu malam, Irwan yang iseng memutari rumah Lilis dari belakang, mengaku melihat kilatan api kecil keluar dari tungku, padahal tidak ada siapa-siapa di dapur. Tapi waktu ditanya, Lilis cuma tertawa kecil dan bilang, "Mungkin mas ngantuk, jadi halu." Tak ada yang tahu bahwa dapur tradisional itu menyimpan sejarah kelam. Dulu, konon, Mbah Selam bukan hanya tukang lopis biasa. Ia disebut-sebut pernah bersekutu dengan sesuatu yang bukan manusia demi menjaga cita rasa dan keberuntungan dalam usahanya. Dan kini, lumpang itu ada di tangan Lilis. Di balik lesung yang terus berdentum setiap pagi, tersimpan kisah yang perlahan akan membangkitkan kembali rahasia pesugihan yang lama tertidur. Dan malam nanti, malam Jumat Kliwon, Lilis akan kembali membasuh lumpang pusaka itu dengan air bunga 7 rupa. Tanpa ia sadari, dari dalam lumpang, sepasang mata mulai terbuka. Pagi itu, setelah malam Jumat Kliwon yang lembab dan berkabut, suasana dapur Lilis terasa berbeda. Biasanya ia menumbuk ketan sambil bersenandung kecil, tapi hari ini diam saja. Tangannya memang masih bergerak, lesung masih berdentum, tapi matanya kosong. Pandangannya lurus ke depan, seolah tubuhnya bekerja sendiri tanpa kesadaran. Di luar, ayam jantan sudah berkokok. Irwan yang lewat depan rumah sempat berhenti. Pintu dapur terbuka sedikit,
dan dari celahnya terlihat bayangan Lilis yang menumbuk ketan. Tapi ada yang ganjil. Irwan melihat bayangan lain di belakang Lilis. Tinggi, kurus, dan diam. Ia berkedip beberapa kali, tapi bayangan itu tetap ada. Irwan mengetuk pagar kayu. "Lis, ojo kakean kerja, nggak enak badannya nanti." Tak ada jawaban. Irwan menunggu sebentar, tapi ketika bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajah tanpa mata, hanya rongga hitam menganga, Irwan langsung mundur dan pergi terburu-buru. Di dapur, Lilis baru tersadar sejam kemudian. Tangannya kram. Lumpang pusaka itu penuh ketan putih yang sudah halus, tapi ada bercak merah samar di permukaannya. Lilis mengernyit. Ia pikir itu mungkin serpihan kulit jarinya yang lecet, tapi saat diperiksa tak ada luka. Justru ketan itu mengeluarkan aroma aneh, bukan bau wangi seperti biasanya, melainkan seperti bau logam dan bunga busuk. Ia mencoba mencicipi sedikit. Rasanya lebih legit, lebih kuat, seolah lidahnya dimanjakan, tapi juga tertampar. Tidak seperti biasanya. Lilis sempat bingung, tapi buru-buru membungkus lopis seperti biasa dan mengirimnya ke pasar lewat ojek langganan. Siangnya, pembeli menyerbu. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari, memaksa minta ditambahi meski stok sudah habis. "Bu, lopis ekui, kok iyo nggak cukup sak bungkus? Seakan-akan aku keluwen seharian," kata salah satu pembeli dengan mata merah seperti orang kurang tidur. Malamnya, Lilis kembali membersihkan lumpang pusaka. Tapi air bunga 7 rupa yang biasa ia pakai mendadak keruh. Bunga melati di dalamnya menghitam seperti diracuni. Saat Lilis menyiramkannya ke lumpang, air itu tidak meresap, malah memantul seperti menolak. Tiba-tiba, dari sudut dapur terdengar suara gumaman rendah. Tambah seket, tambah ketan, tambah darah. Lilis membeku, napasnya tercekat. Suara itu lirih, seperti desisan, tapi jelas terdengar di kepalanya. Ia mencari sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menunduk ke lumpang, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan wajah lelaki tua berambut gimbal dan mata hitam legam di dasar lumpang. "Baselam?" gumamnya pelan. Namun lumpang itu kembali kosong. Sejak hari itu, lopis buatan Lilis jadi jauh lebih populer. Orang-orang berebut, bahkan saling dorong saat antri. Tapi Lilis mulai gelisah. Tiap malam, ia mimpi berada di tengah hutan bambu, telanjang kaki, menggiling ketan dengan tangan sampai berdarah. Dan suara itu terus mengiang, tambah seket, tambah ketan, tambah darah. Sementara itu, lumpang pusaka makin sering mengeluarkan aroma anyir setiap pagi. Lilis tahu ada yang tidak beres. Tapi anehnya, ia tidak bisa berhenti menumbuk. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah Lilis mulai terasa berat. Langit-langit dapur tampak lebih gelap, seperti dilapisi jelaga yang tak pernah dibersihkan. Aroma lumpang pusaka kini bukan cuma anyir, tapi sesekali seperti daging gosong. Lilis makin sering diam, matanya sering kosong, bahkan kadang berbicara sendiri saat menumbuk ketan. Irwan, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Lilis. Ia membawa sekeranjang gula aren dari pabrik sebagai alasan. "Lis, ini aku bawain gula baru, biar lopismu tambah laris," kata Irwan sambil tersenyum, meski matanya penuh rasa cemas. Lilis keluar dari dapur dengan keringat menetes di pelipis. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap ada meski kaku. "Makasih, Imas. Aku lagi banyak pesanan, jadi belum bisa ngobrol lama." Irwan memperhatikan tangan Lilis yang tampak merah seperti melepuh. "Tanganmu kenapa?" "Kena uap panas, biasa Mas." Tapi Irwan tidak percaya begitu saja. Saat Lilis kembali ke dapur, ia diam-diam mengintip dari jendela samping. Dari celah bambu,
Ia melihat Lilis menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalam adonan lopis. Cairannya merah gelap, kental, seperti darah. Irwan menahan napas. Jantungnya berdebar. Tiba-tiba lumpang pusaka itu bergetar sendiri. Tak ada yang menyentuh, tapi terdengar suara gedebuk dari dalamnya. Seolah ada sesuatu yang meronta. Irwan tersentak mundur. Kakinya tanpa sengaja menginjak ranting menimbulkan suara keras. Lilis langsung menoleh. Wajahnya berubah. Bukan kaget, tapi lebih seperti marah. Matanya seperti bukan Lilis yang dikenal Irwan. "Mas ngapain di situ?" Suaranya datar, tapi dingin. Irwan gelagapan. Aku cuma mau lihat kamu butuh bantuan apa enggak." Lilis tak menjawab. Ia menutup jendela dengan keras. Lalu terdengar suara kunci diputar dari dalam. Sejak saat itu, Irwan tidak berani lagi mendekat. Tapi pikirannya terus gelisah. Ia merasa Lilis tidak hanya sedang menumbuk ketan. Ia sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang mengancam bukan cuma dirinya, tapi mungkin seluruh kampung. Malamnya, Irwan mendatangi Pak Kromo, tetua kampung yang dikenal paham soal hal-hal gaib. "Pak, lumpang pusaka milik Lilis, saya rasa ada yang salah dengan itu." Pak Kromo terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalau benar itu warisan Mbah Selam, maka kamu harus hati-hati. Dulu, lumpang itu bukan buat masak biasa, tapi sebagai alat tumbal. Setiap 100 hari, ia menuntut darah." Irwan tercekat. "Darah? Dari siapa?" Pak Kromo menatapnya dalam. "Siapapun yang dekat dengan si penumbuk. Biasanya dimulai dari orang yang paling peduli." Irwan membeku. Ia tahu cuma dia satu-satunya yang selama ini peduli pada Lilis. Dan di dalam dapur, Lilis kembali menumbuk ketan dengan senyuman aneh di wajahnya. Lumpang itu kini mengeluarkan suara seperti desisan napas panjang, seolah menanti tumbal pertama. Pekan berikutnya, kampung mulai resah. Bukan cuma karena lopis Lilis yang makin digilai banyak orang, tapi juga karena satu persatu warga mengalami kejadian aneh. Anak kecil mendadak mimisan saat lewat depan rumah Lilis. Seekor kambing ditemukan mati dengan kepala terputar aneh, tepat di samping tungku dapurnya. Namun yang paling menghebohkan adalah hilangnya Bu Nah, tetangga sebelah rumah. Terakhir kali terlihat, Bu Nah mengeluh soal suara lesung yang terdengar tengah malam. "Jam 2 pagi masih gedebuk-gedebuk. Aku sampai mimpi buruk," keluhnya pada warga pasar. Setelah itu, ia tak pernah terlihat lagi. Lilis saat ditanya mengaku tak tahu. "Mungkin pergi ke rumah anaknya di Trenggalek," katanya sambil senyum simpul. Tapi mata Lilis tampak cekung dan tak bersinar. Irwan semakin khawatir. Ia mulai mencatat semua kejanggalan. Ia bahkan merekam suara dari dapur Lilis malam hari dan yang terekam bukan cuma suara lesung tapi juga bisikan-bisikan samar. "Siji, loro, telu, getihe, getihe, getihe." Suatu malam Irwan nekat mendekat lagi. Kali ini ia membawa segenggam garam dan seikat daun kelor sebagai pelindung. Ia menyelinap lewat belakang berharap bisa melihat ke dalam dapur lewat lubang ventilasi yang rusak. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Lilis duduk bersimpuh di depan lumpang. Bajunya lusuh, rambut tergerai, tangannya mengaduk-aduk adonan ketan yang tampak lebih merah daripada biasanya. Tapi yang paling mengerikan, ia bukan sendiri. Di seberangnya, duduk sosok bayangan legam, tinggi, rambut gimbal panjang menyentuh lantai, wajahnya tertutup kain hitam, dan dari lubang matanya mengalir cairan hitam pekat. Sosok itu menjulurkan tangan ke lumpang, mencelupkan jarinya ke adonan, lalu menjilatnya perlahan. "Kurang, belum cukup, masih lemah," gumamnya. Suaranya dalam dan bergema. Lilis hanya mengangguk. "Besok, aku akan cari yang lebih segar." Irwan nyaris menjatuhkan garam dari genggamannya. Ia tahu, ia harus lapor.
Tapi siapa yang akan percaya kalau ia bilang Lilis bersekutu dengan makhluk hitam dari lumpang pusaka? Keesokan harinya, berita hilangnya Bu. Nah, belum mereda. Warga justru geger karena ada yang menemukan potongan kain daster Bu. Nah terselip di sela kayu tungku dapur Lilis. Warnanya merah kecoklatan, kaku seperti kena darah kering. Lilis dipanggil ke balai desa, tapi ia datang dengan raut wajah polos. Saya tidak tahu menahu soal Buna. Mungkin kain itu nyasar waktu dia bantu angkat kayu dulu, katanya tenang. Pak Lurah tak punya cukup bukti. Warga pun hanya bisa saling berbisik. Tapi sejak hari itu, mereka mulai menjaga jarak dari Lilis. Ironisnya, lopisnya justru makin laku. Makin harum, makin bikin nagih. Dan malamnya, dapur Lilis kembali menggemakan suara lesung, bersamaan dengan isak tangis samar dari dalam lumpang. Suara yang tak mungkin datang dari manusia biasa. 3 malam berturut-turut, Irwan tak bisa tidur. Ia terus mendengar suara dari rekaman, bisikan-bisikan yang semakin jelas seiring waktu. Kini ia bisa dengar dengan gamblang. Tumbal berikutnya. Dia yang tahu, dia yang curiga. Irwan yakin itu pesan untuknya. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia kembali menemui Pak Kromo, membawa rekaman itu dan juga kain daster Bu. Nah yang diam-diam ia ambil dari balai desa. Setelah memutar rekaman dan mencium kain itu, wajah Pak Kromo mengeras. Lumpang itu memang milik Mbah Selam. Tapi yang kamu lihat di dapur Lilis, itu bukan cuma arwah Wan. Itu jelmaan. Sosoknya bisa muncul nyata kalau tumbalnya cukup. Tumbal? Setiap satu jiwa dikorbankan, lumpang itu makin kuat. Tapi bukan cuma kuat, ia juga bisa mengabulkan. Itulah kenapa Lilis makin kaya, makin cantik, makin disukai. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar. Irwan terdiam. Semua mulai masuk akal. Dulu Lilis hanya penumbuk biasa, hidup pas-pasan. Tapi sejak memakai lumpang pusaka itu, ia seperti berubah. Penampilannya tak lagi lesu, wajahnya bersih, dagunya lebih tegas, dan bibirnya seperti selalu basah. Ada daya tarik yang membuat orang sulit menolak jika ia menawarkan sesuatu. Pak Kromo melanjutkan, kalau dia sudah menyerahkan 3 jiwa, maka lumpang itu akan membukakan pintu. Bukan pintu biasa, tapi gerbang pengganti. Dunia kita dan dunia tempat Mbah Selam berasal akan bersentuhan. Irwan tercekat. Sudah 2 orang? Kalau benar Bu Nah dan satu lagi, bisa jadi kambing itu bukan hewan biasa, tapi tumbal percobaan. Tinggal 1 lagi. Irwan menunduk. Lilis bukan hanya terjebak dalam pesugihan, tapi sedang membuka celah pada dunia gaib. Dunia yang tidak seharusnya menyatu. Pak Kromo menyerahkan Irwan sehelai kain kafan kecil dan batu hitam. Kalau kamu masih mau menyelamatkan dia, atau paling tidak kampung ini, kamu harus masuk ke dapurnya. Malam ini, sebelum lesung itu menumbuk darah yang ketiga. Irwan menggenggam kain kafan itu erat. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, kalau malam ini ia diam saja, maka besok pagi bukan hanya Lilis yang hilang, mungkin satu kampung akan jadi bagian dari adonan lopis maut itu. Malam pun datang. Angin bertiup lebih kencang. Bau hangus dan manis seperti gula gosong menyelimuti udara. Dari dapur Lilis, suara lesung mulai terdengar lagi. Tapi kini lebih berat, lebih cepat. Seolah menumbuk bukan ketan, tapi tulang. Irwan menunggu hingga tengah malam. Ia menyiapkan semuanya. Kain kafan kecil ia ikat di pergelangan tangan kanan, batu hitam ia simpan di saku, dan segenggam garam ia genggam erat. Langkahnya perlahan menyusuri gang belakang rumah Lilis, diiringi suara desiran daun dan lolongan anjing dari kejauhan. Dapur Lilis remang-remang hanya diterangi lampu minyak. Tapi lesungnya terus bergemuruh. Gedebuk, gedebuk.
seperti ada dua tangan besar yang menumbuk dengan kekuatan mengerikan. Irwan membuka jendela belakang dengan hati-hati. Saat ia mengintip ke dalam, ia melihat Lilis berdiri di depan lumpang pusaka. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Sosok hitam dari malam sebelumnya kembali muncul. Tapi, kini tubuhnya lebih besar dan rambut gimbalnya menjuntai hingga ke lantai. Matanya tak terlihat, tapi dari lubangnya keluar uap hitam seperti asap dupa. Tumbal ketiga, dia sudah datang, gumam sesosok itu. Lilis menoleh ke arah jendela. Mas Irwan, kamu datang juga. Aku tahu kamu peduli. Tapi kamu juga terlalu banyak tahu. Irwan melangkah masuk. Hentikan ini semua, Lis. Kamu bisa lepas. Aku tahu kamu cuman korban. Lilis tertawa kecil, getir. Korban? Aku yang minta. Aku capek jadi perempuan biasa. Capek miskin. Aku cuma pengen dihargai. Dan Mbak Selam memberikannya. Dengan darah orang lain, mereka nggak penting. Mereka cuma alat, seperti aku dulu. Diperlakukan kayak alat, sekarang aku yang pegang kendali. Irwan maju selangkah. Ia lemparkan garam ke arah sosok hitam. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya berasap. Lilis berteriak, "Jangan, kamu menyakitinya." Lesung bergetar hebat. Lumpang itu retak di bagian sisi, dan dari dalamnya merembes cairan merah kental seperti darah. Irwan merogoh sakunya, mengambil batu hitam, dan melemparkannya ke dalam lumpang. Suara dentuman keras terdengar, ruangan berguncang, lampu minyak padam. Tiba-tiba segalanya gelap. Dalam kegelapan, terdengar suara rintihan. Irwan, kenapa kamu nyakitin aku? Irwan mencoba mencari sumber suara. Lilis? Lampu menyala sendiri, tapi yang berdiri di depan Irwan bukan Lilis. Wajahnya memang sama, tapi tubuhnya seperti membusuk sebagian. Matanya merah, mulutnya penuh darah. Kamu sudah telat, Mas. Aku bukan Lilis lagi. Lumpang itu tiba-tiba menyala merah. Sosok hitam tadi muncul kembali, kali ini lebih tinggi dari langit-langit dapur. Ia meraih Irwan dengan tangan besarnya. Irwan mengangkat kain kafan kecil dan berteriak, "Demi tanah ini dan para leluhur, aku menolak ikatan ini." Cahaya dari kain itu menyilaukan. Sosok hitam berteriak keras, lalu meledak jadi kepulan asap. Lilis roboh, lumpang retak total. Dapur sunyi. Irwan menggigil. Ia pikir semuanya sudah berakhir. Tapi saat ia mendekati tubuh Lilis, mata perempuan itu terbuka. Mas, kamu pikir itu cukup untuk menghentikannya? Irwan lari keluar dari rumah Lilis dengan napas memburu. Tubuhnya penuh debu, bajunya sobek-sobek. Tapi otaknya belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang baru terjadi. Lilis masih hidup. Atau setidaknya sesuatu yang menyerupai Lilis masih ada di sana. Suara lesung kembali terdengar. Kali ini bukan dari satu titik, tapi seperti menggema dari berbagai penjuru kampung. Seolah lesung di seluruh rumah, warga ikut menumbuk bersamaan. Gedebuk, gedebuk. Warga mulai keluar rumah. Mereka bingung, ketakutan. Langit mendadak berubah merah tua. Udara jadi panas dan bau amis menyengat. Pak Lurah muncul di tengah jalan dengan wajah panik. "Ada apa ini, Irwan? Kenapa semua lesung bunyi sendiri?" Irwan tak sempat menjawab. Di kejauhan dari dapur rumah Lilis muncul asap hitam pekat membumbung ke langit. Dari dalamnya terdengar suara tangisan dan tawa cekikikan perempuan. "Dia belum berhenti," gumam Irwan. "Lilis sudah bukan manusia. Dia wadahnya sekarang. Mbah Selam udah ambil alih." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari arah rumah Lilis, retakan tanah menyebar cepat, seperti akar yang menjalar. Irwan dan warga mundur ketakutan. Dimanapun retakan itu menyentuh tanah, tumbuhlah sesuatu yang aneh, seperti tangan-tangan kecil yang mencuat dari dalam bumi. "Apa itu?" teriak salah satu warga. Irwan menarik Pak Lurah.
Kumpulkan warga, bawa mereka ke balai desa. Jauh dari sini, aku harus ke rumah Lilis lagi. Ini belum selesai. Pak Lurah menahan lengan Irwan. Kamu mau mati? Kalau aku diam, kampung ini yang mati. Irwan berlari kembali ke rumah Lilis. Tapi kali ini, rumah itu bukan lagi bangunan biasa. Dindingnya berubah seperti tanah liat merah, berdenyut pelan seperti jantung. Dari dalamnya terdengar suara ketukan lesung yang semakin cepat dan keras. Ia masuk. Dapur dipenuhi asap hitam. Di tengah ruangan, lumpang yang tadi retak kini utuh kembali, tapi warnanya merah darah dan permukaannya berdenyut. Lilis berdiri di belakangnya, tapi tubuhnya tinggi 2 kali lipat dari semula. Matanya merah terang, mulutnya menganga hingga telinga, dan rambutnya melambai sendiri tanpa angin. Kamu kembali buat jadi tumbal terakhir, katanya. Irwan mengangkat batu hitam kedua yang ia sembunyikan sejak tadi. Tapi sebelum dilemparkan, Lilis menjentikan jarinya. Batu itu melayang dari tangan Irwan, hancur di udara. Kamu pikir benda remeh begitu bisa hentikan sesuatu yang sudah ditumbuk dengan darah dan hasrat? Lumpang mulai mengisap udara seperti pusaran. Segalanya di dapur tersedot ke dalamnya. Panci, kayu, bahkan batu bata. Irwan berpegangan di ambang pintu, tubuhnya nyaris ikut terseret. Lilis berjalan pelan ke arahnya, setiap langkah membuat lantai retak. Irwan menarik seutas tali dari pinggangnya, tali dari kain kafan yang ia potong sebagian. Kalau kau makhluk dari bawah tanah, maka kembalilah ke sana. Ia lemparkan tali itu ke lumpang. Seketika, lumpang menyala putih, suara jeritan memekakkan telinga menggema. Lilis menjerit, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Irwan berlari keluar, begitu kakinya melewati ambang dapur, seluruh rumah Lilis meledak dalam cahaya merah menyilaukan. Kemudian, sunyi. Tak ada suara, tak ada lesung, hanya bau gosong dan debu beterbangan di udara. Irwan duduk di tangga balai desa, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ledakan dari rumah Lilis masih terbayang jelas, tapi anehnya, tak ada yang tersisa dari rumah itu. Bahkan puing pun tidak, seperti tak pernah ada bangunan di tempat itu sebelumnya. Warga mulai berdatangan, mereka menangis, berdoa, sebagian tak bisa berhenti memandangi tempat kosong yang baru saja menjadi pusat kehancuran. Pak Lurah berdiri di dekat Irwan, menepuk bahunya pelan. Apa benar sudah selesai? Irwan tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Dalam hati ia tahu, belum. Perasaan aneh masih mengendap, seperti sesuatu yang belum tuntas. Malam itu udara berubah lagi. Angin berhenti total. Tak ada jangkrik, tak ada suara, seolah dunia sedang menahan napas. Lalu, terdengar suara gending Jawa, pelan, mengalun dari tengah sawah. Suara itu seperti berasal dari masa lalu. Irwan langsung mengenalinya. Irwan berdiri cepat. Gending itu yang dulu diputar Lilis kalau lagi numbuk ketan. Ia berlari ke arah sawah, diikuti beberapa warga. Mereka membawa obor, menyibak ilalang. Di tengah gelap, terlihat satu bayangan, sebuah lesung tua berdiri di pematang, dan di sampingnya Lilis. Wajahnya pucat, tapi tak berubah seperti tadi. Rambutnya terurai, matanya kosong. "Lilis!" teriak Irwan. Lilis menoleh, tapi bibirnya tak bergerak. Suara yang keluar bukan dari mulutnya. "Kau pikir bisa hentikan kami, Irwan, anak manusia yang naif?" Dari dalam lumpang muncul sosok bayangan hitam. Tinggi, ramping, dengan tangan panjang menjulur sampai tanah. Itu Mbah Selam dalam bentuk paling nyata. Matanya merah menyala dan tubuhnya terus berubah-ubah bentuk seperti kabut hitam. "Kami tidak butuh rumah, kami hanya butuh wadah, dan gadis ini sudah cukup patuh." Irwan melangkah maju. "Aku tahu siapa kamu.
Kau bukan leluhur, kau bukan jin. Kau makhluk bawah tanah yang haus darah dan hasrat. Mbah Selam tertawa. Suaranya bergema seakan keluar dari dalam bumi. Dan kalian manusia memberikannya dengan sukarela. Kekayaan, kecantikan, kenikmatan, semua kalian minta. Aku hanya menyiapkan sajinya. Tiba-tiba, lumpang mulai bergetar. Tanah di sekitarnya retak. Dari bawah, muncul tangan-tangan kecil seperti sebelumnya. Tapi kini mereka menarik kaki Irwan. Irwan mencabut sisa kain kafan dari sakunya, meremasnya sambil membaca doa yang diajarkan Pak Kromo. Tubuhnya mulai ditarik ke tanah, tapi ia bertahan. Darah bukan persembahan, tubuh bukan tumbal. Kembalilah ke dasar tanah bersama gelapmu. Cahaya putih keluar dari kain itu. Lumpang menyala terang, lalu meledak, menghantam sosok Mbah Selam yang melolong keras. Bayangan hitam itu hancur seperti abu, terbawa angin. Jeritanya menembus hati siapapun yang mendengarnya. Lilis jatuh pingsan. Tubuhnya seperti kehilangan semua kekuatan. Seolah beban ribuan tahun terangkat dari tubuhnya. Warga menjerit dan berlari menolong. Irwan nyaris tak sadarkan diri. Tapi sebelum segalanya gelap, ia sempat melihat sesuatu. Lesung yang tadi meledak, kini utuh kembali. Dan di permukaannya, ada noda merah. Bukan darah, tapi seperti bekas air mata. Angin mulai berembus pelan. Jangkrik kembali bersuara. Langit kembali gelap tanpa warna merah. Tapi Irwan tahu, ini belum benar-benar usai. Benda seperti lumpang itu tak seharusnya kembali. Dan air mata siapa yang tertinggal? Dalam diam, Irwan menunduk. Badai memang sudah reda, tapi angin ribut berikutnya bisa saja datang kapan saja. 2 minggu berlalu sejak kejadian di pematang sawah. Warga desa mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Warung-warung buka lagi. Suara lesung terdengar di pagi hari, tapi kali ini bukan dari rumah Lilis. Rumah itu memang tak pernah ditemukan kembali, tak ada satupun jejak bangunan atau pondasi di tempat itu. Seperti ditelan bumi. Lilis dirawat di rumah Pak Lurah. Tubuhnya membaik, tapi ingatannya masih kabur. Ia sering melamun, matanya kosong, dan kadang menangis tanpa sebab. Namun ia tidak lagi menumbuk ketat. Lesung miliknya katanya sudah dihanyutkan ke sungai. Irwan masih sering menjenguknya. Tapi sejak kejadian malam itu, ia menjadi pendiam. Tatapannya sering kosong. Setiap malam, ia menyalakan dupa dan membaca doa-doa yang diajarkan Pak Kromo. Meski tak ada yang aneh lagi terjadi, tapi dalam hati kecilnya ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Pak Kromo sendiri menghilang setelah malam itu. Rumahnya kosong, hanya tertinggal kitab tua dan segenggam abu putih di sudut ruang tamunya. Ada yang bilang beliau sudah menyatu dengan leluhur. Ada juga yang percaya ia sengaja pergi karena tahu malapetaka belum benar-benar pergi. Suatu malam, Irwan memutuskan berjalan ke tepi sungai tempat lesung Lilis dibuang. Ia membawa obor dan duduk di batu besar, menatap aliran air yang tenang. Di seberang terdengar suara kodok bersahutan. Udara dingin tapi menenangkan. Tiba-tiba dari balik semak muncul Lilis. Tubuhnya tampak sehat, wajahnya bersih, bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Ia tersenyum. "Kamu ngapain kesini sendirian, Wan?" Irwan sedikit kaget tapi membalas senyum itu. "Cuman mau tenangin pikiran." Lilis duduk di sampingnya. Mereka diam cukup lama. Hanya suara sungai yang mengalir. "Aku udah gak ingat apa-apa, Irwan, tapi kadang aku mimpiin suara tangisan dari dalam lumpang. Kayak anak kecil yang kesepian," ucap Lilis pelan. Irwan menelan ludah. "Mungkin cuman mimpi. Kita semua udah terlalu capek." Lilis mengangguk. Tapi lalu ia berkata pelan, "Tapi lucu ya, suara itu selalu bilang jangan tinggalkan aku." Obor di tangan Irwan tiba-tiba redup.
Angin bertiup lebih dingin, tapi Lilis masih tersenyum, lalu menoleh padanya dan berkata, "Kau percaya kita bisa hidup normal lagi?" Irwan tidak langsung menjawab, tapi ia ingin percaya. Ia ingin semua ini selesai. Ia ingin Lilis kembali jadi gadis yang ia kenal, bukan lagi wanita penumbuk ketan dengan masa lalu gelap. Malam itu, mereka pulang ke desa bersama. Dan sejak hari itu, kehidupan terlihat membaik. Irwan kembali bekerja di pabrik gula. Lilis membuka warung kecil di depan rumah Pak Lurah, menjual makanan ringan dan kopi hitam. Warga mulai tersenyum. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Tak ada lagi suara gending dari sawah. Tak ada lagi mimpi buruk. Semua seperti normal, tapi hanya di permukaan. Karena di ujung dapur warung Lilis, tersembunyi sesuatu di bawah lantai tanah. Sebuah lubang kecil ditutup papan. Dan dari dalam lubang itu, kadang terdengar suara ketukan, pelan, teratur, seperti bunyi alu menumbuk ketan. Malam itu, langit Tulungagung bersih dari awan. Bulan menggantung sempurna, besar dan terang seperti mata raksasa yang mengawasi dari atas. Warung kecil milik Lilis terlihat ramai. Beberapa pemuda nongkrong sambil ngopi, membicarakan hal-hal receh sambil tertawa. Lilis melayani mereka dengan senyum yang selalu ramah. Irwan datang sedikit terlambat. Ia duduk di pojok warung, memesan kopi hitam. Tatapannya kosong ke arah dapur. Entah kenapa, ia merasa malam itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara dari arah belakang warung terlalu pelan untuk disebut tikus, terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Setelah warung sepi, Lilis menutup pintu dan duduk di depan Irwan. "Kamu sering melamun akhir-akhir ini," kata Lilis pelan. Irwan mengangguk. "Kadang aku masih mimpi tentang lumpang itu, tentang Mbah Selam, tentang anak-anak yang ditarik ke tanah. Tapi kalau kulihat kamu sekarang, aku ingin percaya semuanya sudah selesai." Lilis menatapnya lama. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak beres. "Kamu tahu nggak, Wan?" katanya, pelan sekali, "aku nggak pernah ngebuang lumpang itu ke sungai." Irwan langsung menegang. Jantungnya berdetak kencang. "Waktu kamu dan warga datang malam itu, aku cuma sembunyiin lumpang itu di bawah dapur. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada suara yang bilang, 'Jangan dibuang,' dan aku nurut." Irwan berdiri, hendak pergi ke dapur, tapi Lilis menahan tangannya. Jangan kamu buka, Wan, nanti dia marah." "Dia siapa, Lis?" "Bayi itu, yang tinggal di dalam lumpang. Anak pertama yang dikorbankan dulu, katanya dia belum sempat lahir. Katanya aku ibunya sekarang." Irwan mundur perlahan. "Lilis, kamu dengar apa sih? Itu cuma..." Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari balik dapur. Lembut, menyayat, seperti tangisan bayi yang lapar. Tangisan itu makin keras, dan dari lantai terdengar suara ketukan, seperti alu yang menumbuk. "Setiap malam dia minta makan, Wan, dan aku kasih. Sedikit aja, daging dari tikus, ayam, atau kadang burung yang lewat. Tapi semalam dia bilang, waktunya tambah usia, harus daging manusia." Lilis menangis, tapi senyumnya tetap ada. Matanya berkaca-kaca. Aku coba tahan, tapi tadi pagi Pak Lurah datang bantu bersihin warung. Dia kepeleset di dapur. Kepalanya kebentur. Aku nggak sengaja, Wan, tapi waktu darahnya netes ke lubang itu, suara bayi itu ketawa. Dan dia nyanyi lagu gending Jawa. Irwan membeku. Ia tak bisa berkata-kata. "Kamu harus pergi dari sini, Lis. Kita bakar lumpang itu. Kita kubur dalam-dalam. Kita..." "Terlambat, Wan. Kamu yang dia pilih malam ini. Katanya kamu yang paling cocok. Darahmu kuat." Irwan hendak lari, tapi lantai di bawahnya amblas.
Lubang terbuka lebar menyeretnya jatuh ke dalam kegelapan. Suara tangis bayi berubah jadi tawa. Tawa nyaring, tawa mengerikan. Lilis berdiri di pinggir lubang, menatap ke bawah sambil tersenyum. Selamat ulang tahun, anakku. Daging ayahmu sudah siap. Keesokan paginya, warung Lilis buka seperti biasa. Ada menu baru, lopis hangat dengan saus kinca merah. Pelanggan ramai. Mereka suka rasa manis yang khas, dengan aroma rempah yang aneh tapi bikin ketagihan. Dan dari bawah lantai warung, suara tangisan bayi masih terdengar. Pelan. Tapi ini diiringi suara laki-laki menangis.